Di video kali ini, aku dan temanku berkunjung ke salah satu TK yang ada di dekat rumahku, lebih tepatnya di depan Masjid Agung Pasar Batujajar, RA As-Salafiyah. Ini berkesempatan masuk ke dalam kelas B3 di sana. Menurutku tempatnya cukup nyaman untuk anak-anak TK. Pula fasilitas di dalamnya yang sangat mencukupi dan begitu rapi sekali. Pula anak-anaknya disiplin. Belum memulai aktivitas, siswa dibimbing untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan pula diajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun. Setelah mencuci tangan, mereka pula pindah ke suatu tempat yang dimana mereka mulai membuka pembelajaran dengan menghafal. Di sini mereka melakukan ice breaking untuk membangkitkan semangat anak-anak di sana. Ibu kepala sekolah turun langsung untuk memberikan ice breaking pun hafalan kepada anak-anak. Berikut cuplikan hafalan anak-anak. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surah 1 Al-Fatihah, artinya pembukaan. Surah 2 Al-Baqarah, artinya sapi betina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Dua kali lagi. Amma yatasaalun alladzi hum fi mukhtalifun kasa. Ketika masuk kelas, mereka mulai mengaji kepada ustazahnya dan aku kebetulan membantu. Dan setelah itu, mereka bisa bermain kembali bersama teman-temannya. Dan ketika semua sudah selesai, sudah waktunya mereka untuk makan siang sebelum pulang. Ini mereka sedang baris untuk mencuci tangan. Setelah makan, ustazah memberi evaluasi kepada anak-anak tentang pembelajaran hari ini dan terakhir tidak lupa kami juga menyempatkan diri untuk foto-foto bersama mereka yang super menggemaskan ini. Berikut wawancara saya bersama ustazah. Nama saya Desintari Maharani Putri. Dan gitu aja ya? Iya, Teteh ini ngajar di mana Teh? Ini tuh namanya RA As-Salafiyah. Di lokasi spesifiknya di mana Di Teh? Batujajar. Alamatnya itu Blok Pesantren RT 1 RW 7 Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Kalau selama ini pernah belajarnya tuh hanya luring doang atau pernah belajar daring juga Teh? Untuk tahun kemarin itu full daring. Tapi untuk tahun sekarang 4 hari Senin sampai hari Kamis luring, Jumat Sabtu daring. Terus selama belajar daring kayak gitu, apakah semua orang tua itu punya gawai atau ada yang beberapa yang tidak memiliki gawai?
Alhamdulillah dari kalau di kelas P3 semuanya mengikuti. Cuma ada satu orang yang tidak mengikuti karena mungkin terkendala Terus apa namanya, kalau sistem penilaian ada bedanya nggak dari penilaian secara online? Apa sistem belajar daring sama luring itu beda atau sama aja gitu ya nilai mah? Kalau luring biasanya anak-anak kan sudah mengajar tugas kasih bintang dan nanti ada penilaian harian, penilaian mingguan, bulanan, tahunan. Nah, luring juga daring juga sama. Ada di grup WhatsApp kelas berupa bintang. Nanti kalau anak-anak sudah mengerjakan tugas mengirimkan ke ustazahnya, lalu di grup kelas kasih list nama dan bintang. Nah, dari situ kita bisa penilaiannya sama sih, cuman kalau dari itu bintang aja sih. Kalau belajar daring itu kan belajar sistem belajarnya gimana? Nge-zoom kah atau Daring. nah, Kalau di kita itu melalui grup WhatsApp kelas gitu. terus kalau misalkan kayak tadi ngaji itu gimana? Di Kalau VN. daring mah VN ada surat, misalkan surat panas kayak gitu. Setelah berkunjung dari RAA Salafiyah, saya dan teman saya kembali mengunjungi salah seorang guru di dekat rumah saya. Berikut keseruan wawancara saya bersama Teh Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya lagi bersama dulu Teh. Iya, perkenalkan nama saya Rida Agustina. Saya sebagai guru yang mengajar di Dinas Pendidikan Kota Cimahi, tepatnya di SDN Cimindi 5. Ya, sekian dari saya. Kalau boleh tahu Teteh ngajar di kelas berapa Teh? Saya ngajar di kelas 3. Kelas 3 Ya. sebagai Wali kelas. kelas. Iya. Berarti ngajar semua pelajaran. Iya, semua kecuali agama dan olahraga. Terus gimana Teh proses pembelajaran selama daring ini Teh? Iya, kebetulan pembelajaran yang dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi siswa ya. Kebetulan di Cimindi itu keadaan ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi untuk misalnya kita laksanakan Zoom dan sebagainya itu tidak bisa untuk HP saja. Anak-anak yang misalnya orang tuanya bekerja itu harus menunggu orang tuanya pulang. Nah, karena seperti itu jadi kita sesuaikan. Jadi setiap tugas yang diberikan, pembelajaran yang diberikan itu fleksibel. Paling untuk pembelajaran saya yang mengirim video, kemudian untuk tugas saya share di WA, kemudian nanti anak-anak bisa mengirim tugas yang saya berikan. Nah, untuk pengumpulannya pun itu fleksibel ya, karena kan kalau misalnya harus dipatok jam 12 itu kan orang tuanya ada yang kerja, ada yang di pasar dan sebagainya, jadi menyesuaikan aja. Selama ini pernah luring kan Teh? Luring enggak, karena kan situasinya tuh masih naik turun dan kebetulan kan saya dari KBB, sedangkan kan itu Cimahi jadi luar daerah, takutnya ada apa-apa, jadi lebih baik enggak aja. Apa namanya, semua orang tua siswa dominan punya gawai atau ada yang enggak? Kebetulan kalau di kelas saya sih punya semua. Cuma karena itu jadi terbatas, kadang suami istri itu cuma punya satu gitu, jadi kayak ya agak susah gitu lah. Berarti cara dari mengatasi keterbatasan gawai dari orang tua itu paling waktu, fleksibel waktunya. Ada kendala lain nggak Teh kalau misalkan selama ngajar online kayak gini gimana? Kendalanya paling sih orang tua yang cuek aja sama anaknya sih. Kalau yang secara ini sih nggak ada, tapi kadang ada orang tua yang emang dari dasarnya aja nggak mau, karena udah kita kasih kelonggaran, udah kita ya sok gimana maunya, tetap aja nggak ada etikat baik gitu aja sih. Kalau kayak gitu penilaiannya gimana Teh? Nilai itunya ya paling ya dikasih nilai minimal lah di rapotnya gitu, karena kan ya kasihan ya dan nggak mau memperpanjang masalah. Mungkin kayak ada waktu dulu yang pas 1 ternyata pas dilihat itu dia tuh broken home, ternyata dia emang tinggal sama bapaknya sendiri, jadi nggak ada ibunya. Mungkin itu jadi alasan, tapi kan bukan alasan pokok nggak mau ngerjain tugas ya, tetap. Nah itu tapi ya nggak apa-apa lah, kasihan gitu. Teh pernah ngajar ini apa offline Sebelumnya ya, sebelum COVID Iya, pernah. Terus dari sistem penilaian belajar offline sama belajar online ada bedanya nggak Teh? Kebetulan kalau saya sih lebih setujunya
pembelajaran daring itu nggak ada penilaian karena nggak akan objektif. Bener, sekolah dasar entah kalau misalnya untuk yang sekolah tinggi, karena kalaupun saja semua dikasih juga nilainya pada gede semua. Jadi makanya setiap pembelajaran daring itu saya nggak kasih ranking karena kan kita kalau nilai ya berdasarkan bukti kan, buktinya semua gede, kita nggak bisa jadi misalnya kalau misalnya ini yang lagi satu kenapa bukan ini juga gede-gede, jadi nggak usah ada ranking gitu. Ayo terus kalau misalkan ujian nih, apa dari bisa tahu nggak ini siswanya nyontek atau enggak, atau semuanya Pas rata? waktu itu waktu daring apa sekarang? Yang online. Yang online ya nggak bisa kan semuanya gede, Ah, nggak bisa ngebedain. Iya ya. Terus berarti sama kan semua, nggak ada sistem ranking, Nggak ada. nilai aja. Iya, soalnya kan nggak objektif penilaiannya. Tapi kalau segi enakan aja, berarti enakan luring berarti ya. Iya lah pasti, karena kan jadi kayak nggak optimal, kayak jelasin di WA kan beda gitu. Ya paling segitu aja betes dari Iya. sana. Makasih. Kesimpulan dari KKN siklus 2 yang saya dapat yaitu selain siswa saja yang mengalami kesulitan dalam belajar online, guru juga mendapatkan dampak dari belajar online itu. Ternyata guru lebih kesusahan. Yang pertama, guru harus menyiapkan materi secara matang. Juga harus memikirkan bagaimana caranya agar materi itu dapat diterima dengan baik oleh siswanya. Hampir kebanyakan guru menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajaran yang digunakannya, karena WhatsApp bisa diakses oleh semua HP Android ataupun iPhone. Sementara untuk Zoom atau Google Meet itu atau ada beberapa orang tua yang gawainya keterbatasan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Pula sistem penilaian. Mungkin hampir semua memiliki sistem penilaian yang sama, yaitu mengurutkannya dari nilai terbesar hingga terkecil alias di ranking. Akan tetapi Teh Rida memiliki penilaian khusus yang dimana beliau tidak merankingkan siswanya, karena menurut dia nilai itu bisa saja didapatkan dengan hasil yang bukan apa yang dia kerjakan, bisa jadi itu dikerjakan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, Teh Rida lebih memilih untuk memasukkan nilai saja, kan, tetapi tidak merankingkannya. Karena semua siswanya memiliki nilai yang sama alias sama-sama nilainya besar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like dan komen.